Kali ini saya membuat video mengenai data visualisasi, analisis data untuk rencana strategi online campaign. Oke, ini berdasar pengalaman saya sebagai digital marketing, digital strategist yang merencanakan strategi online campaign, strategi ad. Sebagaimana background saya sebagai seorang digital marketing dan SEO, saya juga mempelajari bagaimana collect data. Untuk collect data biasanya saya menggunakan brightdata.com seperti ini. Ini bisa untuk grabbing data. Karena memang ada fitur untuk data mining ya. Sorry, kalau ini sih lebih ke NLP. Tapi kadang saya juga pakai Domo. Jadi Domo ini yang ngumpulin dataset gitu kan, berapa data apa saja, terus bisa dibuat visualisasi juga di sini. Cuman dari sini saya bisa mendapatkan mengenai behavior sosmed netizen Indonesia. Waktu itu yang saya grab hanyalah Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, dan Twitter. Di antara semua yang di grab itu terdapat satu kesamaan, bahasanya sih intersection ya, irisan. Saat itu sudah divisualisasikan seperti ini. Atau untuk data mentahnya ada di group title. Seperti ini. Saya sudah dapatkan Excel-nya. Untuk diekspor berupa CSV, kemudian terus saya convert ke berupa Excel. Seperti ini. Dan dari CSV bisa divisualisasikan begini. Oke, jadi kita baca satu persatu ya. Behavior atau perilaku netizen Indonesia untuk Facebook. Biasanya orang main Facebook itu biasanya curhat personal, curhat masalah pribadi. Terus dia masuk ke grup hobi. Yang paling banyak memang grup otomotif, terus grup musik, grup olahraga, macam-macam. Terus di sana juga terjadi penyebaran hoax yang masif. Selanjutnya banyak ke capture darurat membaca. Ini word cloud yang akhirnya di capture di antara 5 sosial media yang didapatkan. Isinya memang warga 62 atau netizen Indo ini banyak sekali ya curhat, terus ributan, sampai ke capture kalimat darurat membaca. Terus paling suka nge-share ulang atau reshare kasus viral. Biasanya kasus viral kayak kasus pencurian, kasus pemerkosaan, kasus kekerasan yang viral-viral itu suka di-share. Dari Facebook ke TikTok, ke IG, ke YouTube, ke Twitter. Nggak jarang juga sampai ke LinkedIn. Jadi lintas platform. Terus pro kontra pemerintahan, SARA. Jadi Facebook ini tercapture, tercatat memang paling banyak kerusuhan di sana. Terus NSFW atau NSFW. NSFW ini singkatan Not Fit for Work. Biasanya orang-orang yang eksibis atau yang suka memamerkan belahan tubuh indahnya seperti itu. NSFW kita nyebutnya. Atau selanjutnya ada humor, terus cari jodoh. Di Facebook paling banyak cari jodoh. Kemudian promo usaha. Kemudian alter atau akun bayangan. Orang sering bikin akun bayangan di Facebook. Biasanya juga buat mata-mata atau mantau orang, atau ujung-ujungnya juga buat bikin keributan. Selanjutnya berkomunitas itu sendiri, jual beli barang bekas, bikin polling, sharing tutorial, pergerakan atau movement, atau bisa juga disebut buzzer juga ada di Facebook. Selanjutnya orang sharing motivasi dan lowongan kerja. Begitupun di TikTok, netizen Indonesia seringkali melakukan show off atau pamer. Selanjutnya sharing tutorial, terus ke capture lagi kalimat darurat membaca, karena memang di sana sering keributan, gara-gara orang jarang baca, asal komen ribut. Humor, di TikTok juga orang sering bikin humor, terus daily vlog dengan video rate yang kurang lebih 1-2 menit. Selanjutnya personal branding,
branding company, beda ya, branding company sama promo perusahaan beda. Nanti kita akan bahas. Terus bikin polling, orang main TikTok juga sering bikin polling, pengen nanya pendapat. Promo usaha, nah promo usaha yang di sini yang dimaksud usaha kecil-kecilan, jadi kayak misalkan saya jualan sepatu atau apa, sambil bikin TikTok, saya sesekali promo dagangan saya. Nah, seperti itu. Pro kontra pemerintahan, paling banyak polarisasi di hampir semua platform Indonesia antara, maksud saya di hampir semua platform sosial media Indonesia. Itu banyak sekali pro kontra pemerintahan, terjadi polarisasi setelah kasus 2014 ya. Selanjutnya orang juga sharing motivasi, hoax, reshare kasus viral sama. Begitupun di Instagram, show off, daily vlog, promo usaha, darurat membaca, short video, tutorial, comment war. Orang sering ribut di kolom komentar Instagram. Maklum netizen Indo memang nggak ribut, nggak seru gitu ya. Lagi-lagi pro kontra pemerintahan, repost konten another sosmed. Nah, di Instagram ini banyak sekali yang merepost konten dari sosmed lain. Contohnya kayak TikTok dibawa ke IG, screenshotan Twitter dibawa ke IG di komentar. Ya, agak-agak gabut juga ya. Terus NSFW atau NSFW, not suit for work, konten-konten eksibis seperti itu yang saya bilang tadi. Kemudian reshare kasus viral, humor, pollingnya dari Storygram, kemudian sharing motivasi, pergerakan atau buzzer juga ada di Instagram, buzzer, terus sambat, orang biasanya ngeluh di Instagram banyak, hoax, lowongan kerja. Kita beralih ke LinkedIn, ada lowongan kerja juga banyak, saya juga sering seperti itu. Curhat karir, curhat rekrutmen, nah ini agak beda. LinkedIn ini biasanya orang sering bikin curhatan tentang pekerjaan, sering bikin curhatan tentang rekrutmen, tapi sedikit bahasa elegan. Berbeda kalau di Twitter, rata-rata barbar ya. Karena di Twitter ini orang-orangnya agak pinter dan saling mengisolir dari rekan kerjanya. Jadi kalau di Twitter lebih barbar, lebih ugal-ugalan. Gitu. Terus personal branding, motivasi, tutorial, polling. Nah, personal branding itu biasanya memang lagi bangun branding tentang diri dia sendiri, terus branding company, terus show off, pro kontra pemerintahan, lagi-lagi di LinkedIn ada, promo usaha, komunitas juga ada. Sama halnya di LinkedIn juga ada repost konten another sosmed, sosial media yang dipost ulang. Lagi-lagi di LinkedIn, di platform profesional ini masih ada darurat membaca. Jadi sejauh yang ini, 4 platform sosmed, darurat membaca ini cukup banyak ya. Selanjutnya kita pindah ke Twitter. Di Twitter sama halnya kayak Facebook, banyak orang ngeluh, pengusaha, ribut. Kalau di sini tweet war. Saya pernah nemuin kasus orang tweet war itu ya, dari 2 hari 2 malam orang ribut mulu di Twitter. Sampai jam 2 pagi juga masih ribut. Keren emang. Di Twitter juga banyak akun alter, terus personal branding, research kasus viral, NSFW, giveaway. Nah, giveaway ini sedikit berbeda ya. Kayaknya platform paling enak nih Twitter untuk giveaway. Jadi buat giveaway hunter, bisa nyari di sini. Kemudian orang bikin polling. Nah, Twitter isinya orang-orang cerdas. Jadi banyak juga SJW di sana, SJW kebablasan, yang bahasa keywordnya please educate yourself ya, semacam itu ya. Terus dia repost another content sosmed, humor, movement juga banyak, buzzer sarangnya Twitter malah. Twitter sarangnya buzzer malah. Selanjutnya motivasi, lowongan kerja juga banyak, tutorial, komunitas, lagi-lagi darurat membaca. Oke. Jadi di antara 5 platform sosmed yang sering dipakai sama warga plus 62 ini, ada satu irisan yang sama, yaitu pro kontra pemerintahan, darurat membaca, polling, reshare kasus viral, promo usaha, tutorial, dan hoax. Oke, selanjutnya ini word cloud yang kita dapat dari 5 sosmed itu. Ada kata-kata seperti ini ya, ini khas banget, khasnya anak Twitter, khasnya anak Facebook, semua punya ciri khas masing-masing. Khasnya anak TikTok, khasnya orang LinkedIn, khasnya orang Instagram, lintas platform ini. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan data visualisasi. Nah, ya, data visualisasi. Kita mulai dari mana? Seperti yang saya bilang tadi, data yang saya dapatkan dari Bright Data ini cukup banyak, ya cukup valid meskipun nggak banyak.
Kita mulai dengan Jupyter Notebook, bukan Jupyter MZ, bukan Jupyter MX ya. Kita mulai dengan data visualisasi. Oke. Ini datanya. Predominance ini, kita mulai dari ini ya, behavior ya. Behavior netizen plus 62 CSV, ini data yang saya dapat. Cuman saya rename begini. Kita akan mulai. Ini sebenarnya sederhana, hampir sama seperti kita melihat tabel ini ya. Ini tabel yang sudah saya modifikasi, yang saya sudah dapatkan. Jadi di sini muncul data yang tadi ya. Di sana ada satu irisan juga, sehingga seperti ini divisualisasikan. Sekarang kita akan coba baca predominance. Jadi predominance ini memang jadi di antara data yang di sini tadi, karena saya pakai trial ya. Tapi sesekali saya juga pakai Monkiller nih sih. Ini software buat collect data juga. Text analysis juga banyak dari sini, bisa diambil dari sini. Karena fiturnya terbatas, jadi saya cuma bisa ngambil CSV-nya doang. Soalnya saya sudah ngambil data yang terpenting di sini sama word cloud-nya, karena CSV-nya juga. Ini sudah divisualisasi. Sekarang dari CSV yang didapat itu, jadi predominance, kita akan coba olah menjadi satu visualisasi ya. Jadi maksudnya itu biar lebih enak dilihatnya aja, biar kita bisa baca. Kita pakai NumPy. Oke, sebelum saya lanjutkan, jadi di sini ini kalau data mining itu karena kita trial ya, trial dari software itu kita bisa konsultasi juga sama software, kita bisa nanya keperuntukannya, dan kita bisa dibantukan custom supaya untuk data tadi yang kita dapat itu biasanya juga dikasih sama data visualisasinya, cuman nggak terlalu lengkap. Kalau mau lengkap kita mesti bayar lebih gitu. Cuman kadang CSV-nya file mentahnya kita dapat ya nggak terlalu lengkap juga sih, dapat sih pasti dapat. Nah dari sini proses datanya yang saya dapat ini pasti capture-nya beda-beda ya, soalnya predominance yang di sini paling banyak digunakan sosmed mana yang paling banyak digunakan untuk seperti ini tadi ya, didapatin orang ada yang endorse karena di sini ada movement, di sini orang membayar pergerakan donasi. Jadi kita kutip dari Hootsuite di mana kejadian Black Lives Matter itu Oke, kita kutip dari Hootsuite di sini, di mana social media activism atau movement atau kadang buzzer pun juga dibayar. Kita terkait kasus yang pernah viral waktu itu, di mana Black Lives Matter seperti ini. Ternyata ini menjadi funnel marketing yang seksi, yang menarik. Orang banyak sekali bukan. Sehingga di sini tercapture selain endorse, ada movement, ada grup hobi, jadi mungkin ke grup dan hobi, dan ada juga yang branding perusahaan, ada juga yang promo usaha. Jadi gini, maksudnya 5 sosmed ini paling menonjol digunakan untuk apa?
Nah, sekarang kita akan coba cari tahu di sini ya. Karena yang didapat datanya berupa CSV, jadi akan visualisasikan pakai NumPy. Sekarang kita pakai Pandas, Matplotlib juga. Matplotlib ini buat ngeplot, bikin chart juga. Oke. Jadi di antara data yang di sini tadi, karena saya pakai trial ya, tapi sesekali saya juga pakai monkey learn sih. Ini software buat collect data juga, text analysis juga banyak dari sini, bisa diambil dari sini. Karena fiturnya terbatas, jadi saya cuma bisa ngambil CSV-nya doang. Soalnya saya sudah ngambil data yang terpenting di sini sama word cloud-nya, karena CSV-nya juga. Ini sudah divisualisasi. Sekarang dari CSV yang didapat itu, jadi predominance, kita akan coba olah menjadi satu visualisasi ya. Jadi maksudnya itu biar lebih enak dilihatnya aja, biar kita bisa baca. Kita pakai NumPy. Oke, sebelum saya lanjutkan, jadi di sini ini kalau data mining itu karena kita trial dari software itu kita bisa konsultasi juga sama software, kita bisa nanya keperuntukannya dan kita bisa dibantukan custom supaya untuk data tadi yang kita dapat itu biasanya juga dikasih sama data visualisasinya, cuman nggak terlalu lengkap. Kalau mau lengkap kita mesti bayar lebih. Cuman kadang CSV-nya, file mentahnya kita dapat ya nggak terlalu lengkap juga sih, dapetnya sih pasti dapat. Nah dari sini proses datanya yang saya dapat ini pasti capture-nya beda-beda ya. Soalnya predominance yang di sini paling banyak digunakan sosmed mana yang paling banyak digunakan untuk seperti ini tadi ya, didapatin orang ada yang endorse karena di sini ada movement, di sini orang membayar pergerakan donasi. Jadi kita kutip dari Hootsuite di mana kejadian Black Lives Matter itu Oke, kita kutip dari Hootsuite di sini, di mana sosial media aktivisme atau movement atau kadang buzzer pun juga dibayar. Kita terkait kasus yang pernah viral waktu itu, di mana Black Lives Matter seperti ini. Ternyata ini menjadi funnel marketing yang seksi, yang menarik. Ini pakai tipe data list. Kalau di Python ada list, set, tuple, ada dictionary. Ini mesti paham juga dari sini. Ini ada Facebook, Instagram, jadi kita jelaskan juga Facebook user ya. Nah, kita bikin paragraf Facebook user, isinya ini tadi nilai percentage yang didapat dari domo sama oh ini udah lengkap ya. TikTok,
Instagram. Jadi kita akan bikin data visualisasi untuk perbandingan. Kalau Twitter ini nilainya berapa, TikTok ini nilainya berapa, dan kita akan buat semacam data comparison aja. Kita bikin yang sama saja. Kita pakai linspace dari NumPy buat bikin titik koordinatnya juga. Kita pakai plot di sini sekarang untuk menggambarkan ukurannya. Balik singkat.
Oke. Oke, dari sini kita muncul visualisasi data berupa radar ya. Dari nilai ini itu kelihatan. Jadi cara bacanya ini kan dari sini kita nggak tahu ya karena berupa tabel yang berisi data. Maksudnya gimana? Oke, dari sini dengan cara ini kita bisa tahu, oh ternyata mulai dari warna biru Facebook user. Di Facebook user ini paling dominan orang pada main grup hobi. Nah, untuk urusan movement sedikit, untuk nggak sebanyak di warna ungu ini Twitter. Branding nggak terlalu banyak, nggak sebesar di warna hijau. Warna hijau ini LinkedIn. LinkedIn ini memang cocok buat branding ya, terutama branding perusahaan atau self branding atau personal branding. Selanjutnya di line warna orange yaitu Instagram. Dari sini uh, paling condong untuk endorse. Jadi kalau mau endorse memang di Instagramnya paling bagus. Paid promote, selebgram itu paling bagus. Selanjutnya di warna hijau LinkedIn. LinkedIn yang tadi ya branding bagus. Nomor 2 dia promo usaha. Jadi kalau side job memang paling banyak dia setelah personal branding dan nunjukin dia siapa dan side job usahanya dia apa, bisnisnya apa atau pekerjaan dia apa. Misalkan saya sebagai IT, saya punya side job jadi SEO spesialis, SEO engineer, itu lebih mudah di situ untuk LinkedIn. Selanjutnya di warna merah ini ada TikTok user. TikTok ini sama usernya paling paling sering dipakai sama promo usaha, di sini paling banyak nilainya, sama endorse. Dia sering endorse seseorang, bahkan dia nerima endorse. Kalau di IG rata-rata dia endorse orang, tapi maksudnya orang yang bukan siapa-siapa, yang bukan selebgram juga kadang nerima endorse, kadang dia juga endorse. Kalau kalau di TikTok seperti itu. Kalau di IG, di Instagram, orang itu lebih lebih banyak endorse orang yang followernya banyak. Yang followernya kecil kadang ada kesempatan endorse pun dia nggak endorse gitu. Ngerti ya? Semoga ngerti maksudnya. Oke, untuk Twitter. Twitter ini paling banyak movement sama endorsean juga paling banyak. Biasanya sih seleb tweet. Jadi dia banyak memperkenalkan produk-produk yang dia lakukan. Artinya dari sini juga bisa dibaca selain movement dan menerima endorse, artinya uh, buzzer juga banyak. Buzzer itu nggak harus buzzernya pemerintahan, tapi dia banyak juga menerima promosi, dibayar untuk promosi. Bahkan mau tuh buzzer secara kelompok atau yang orang anonim yang tiba-tiba ngebas rame kayak si siapa waktu itu yang sering ngelik data itu, kadang dia juga menerima endorsan juga dengan dalih ngebantu Twitter yang followernya kecil yang pakai please do your magic semacam itulah. Memang paling banyak di Twitter untuk hal-hal seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah di 5 platform ini punya keistimewaan masing-masing, tapi kalau misalkan digabungkan ya bisa menimbulkan efek marketing yang kuat. Oke, selanjutnya kita punya apa? Spreading. Spreading ini file CSV-nya sama, hampir sama. Sekarang kita juga akan buat data visualisasinya. Karena memang berupa hasil data mining seperti ini ya. Kemarin pakai monkey learn juga ada. Kalau monkey learn ini bagusnya bisa buat dia langsung visualisasi data juga. Bagus. Bukan promosi ya. Tadi datanya ya.
Ini kita pakai dictionary itu seperti ini sebagai key-nya, tapi value-nya kita pakai list. Langsung bikin spreading ya, viral spreadingnya. PLT is not divine. Oke, kita mesti pakai sip. Nah, dari sini muncul ya datanya seperti ini ya. Dia mengklasifikasikan ini berupa graph bar. Oke, kita lihat cara bacanya spreading sosmed. Jadi sebaran di sosmed. Sebaran sesuatu yang viral di sosmed berupa teks itu tertinggi di Twitter sama Facebook. Kedua, Twitter sama Facebook, nomor satu Twitter, kedua Facebook, ketiga LinkedIn. Di LinkedIn orang banyak nge-reshare atau nge-retweet atau nge-repost. Dia nge-repost berupa teks, copy-paste gitu, taruh di LinkedIn dia. Keempat dan kelima ini Instagram sama TikTok, ya wajar ya, soalnya memang kalau kita posting di IG sama TikTok ini kan yang diposting kan multimedia ya, gambar sama video, baru ada caption gitu. Nggak seperti LinkedIn atau Facebook yang kita bisa teks dulu, maksudnya dominan teksnya gitu. Untuk sebaran berdasarkan video, ini nomor satu ada di TikTok, kedua ada Instagram. Maksudnya mau di Instagram, mau di TikTok, mau di Twitter, mau di Facebook, orang rata-rata sekarang ngambil postingan dari TikTok. Seperti itu. Terus selanjutnya di Instagram juga rata-rata sekarang ngepost dari TikTok. Kadang juga ambil screenshotan dari Twitter. Begitupun di Twitter, paling banyak ngambil postingan dari TikTok, dari Facebook juga screenshotan, tapi sama dia ya di komentar yang ya buat lucu-lucuan kadang. Yang terakhir di LinkedIn. LinkedIn ini kalau video jarang banget di repost, rata-rata bukan jarang gitu maksudnya. Rata-rata dia lebih sering nge-repost screenshotan atau nge-repost postingan orang yang dari LinkedIn itu sendiri gitu. Tapi dia juga banyak juga posting video yang dibawa di Twitter, cuman ini di download dulu dari YouTube, di cut, baru di post. Selanjutnya postingan berdasar image atau screenshot, ini yang paling banyak di Twitter. Warga Twitter ini sering banget ngambil screenshotan dari Facebook.
dari IG juga. Sebaliknya, yang dari Twitter itu sering dibawa ke Facebook. Kadang komentarnya lucu-lucu juga di Facebook. Kadang sering dibawa ke Instagram. Jadi postingan di Twitter, postingan di LinkedIn dibawa di Instagram. Selanjutnya ada LinkedIn, kadang TikTok. Tapi kalau TikTok jarang repost dia lebih sering bikin konten sendiri. Kalaupun nge-repost bukan image atau screenshotan, kadang dia ngomentarin, dia bikin komentar, dia bikin video berupa konten, ngomentarin postingan orang dari image atau screenshot seperti itu. Oke, dari data yang didapat ini berupa data irisan ini tadi ya yang kemarin kita bahas, berlanjut dengan workload yang didapat yang dari data mining itu, kita bisa ngambil kesimpulan begini dari data visualisasi ini. Kita bisa ngambil satu kesimpulan, kalau untuk menjalankan campaign kilat, di mana campaign ini bersifat mengejutkan dan menciptakan efek penasaran dan ingin beli, namun juga efektif buat brand awareness sebagai objektifnya, kita bisa pakai marketing funnel yang pasti lintas platform ini. Jadi 5 platform ini kita. Tapi bukan berarti kita nggak ngikutin YouTube juga, pasti kita bakal posting di YouTube pastinya yang paling baik. Karena 5 ini dijadikan fondasi utama, maksudnya kalaupun tanpa YouTube pun sudah bisa, sudah cukup ngehit gitu ya, sudah cukup damage-nya udah kita. Yang pertama dari analisa saya ya, dari analisa saya berupa gambar ini, yang pertama untuk brand awareness, kita bisa buka, kita bisa promote di LinkedIn berupa perusahaan, branding perusahaan. Kita bisa promote di LinkedIn berupa branding perusahaan. Yang paling sering kita buka lowongan pekerjaan. Ini lowongan pekerjaan ini juga bisa jadi promote branding, salah satu strategi branding juga. Ini cukup efektif untuk startup yang baru menciptakan rasa penasaran, baik dari job seeker sampai ke sesama HR, sampai ke level C-level juga, chief level di satu perusahaan. Tentunya banyak spreading dari perusahaan yang buka lowongan ini tentu akan bikin penasaran. Bisa eksistensinya bisa dilanjut ke Glimpse atau Caliber juga boleh. Selanjutnya kita bisa pakai, karena di sini banyak dijelasin orang pada bikin daily vlog ya dari Twitter, terus di repost ke Instagram, di repost juga orang bikin daily vlog dari TikTok, terus di repost ke Twitter, di Instagram, dan ada efek nggak mau ketinggalan biasanya dari user Facebook, rata-rata ikut ngepost juga di Facebooknya, sehingga media iklan berupa daily vlog di seleb TikTok ini bisa dibikin narasi seolah-olah dia bertemu CEO satu perusahaan yang sifatnya amazing gitu. Branding CEO ini cukup bagus, cukup efektif karena pernah dipakai. Kalau di Indonesia pernah ada William Tanuwijaya, Tokopedia, dia branding habis-habisan saat itu. Ahmad Zaki, Nadiem Makarim dari Gojek, itu CEO-nya di branding habis-habisan. Sama halnya di luar negeri, kayak Tesla, dia branding Elon Musk-nya. Jadi seolah-olah brandingnya Elon Musk ini ahli fisikawan yang berhasil mengembangkan SpaceX, membantu NASA, yang tadinya Tesla mobil listrik biasa, begitu kemasukan CEO dari ahli fisikawan berupa Elon Musk ini, sahamnya naik, sehingga brandingnya Tesla lebih bagus. Oke, selanjutnya kita bisa pakai ads TikTok dengan konsep storytelling. Contohnya kalau produknya suplemen kesehatan, buat iklan storytelling, betapa pentingnya suplemen buat tubuh gitu kan. Ini pasti bakal lebih bagus berupa animasi atau daily vlog juga oke. Selanjutnya kita bisa pakai endorse produk di influencer IG yang sesuai dengan karakteristik pasar produk. Contohnya kalau produk
kesehatan, sebelum kesehatan atau produk olahraga, kita bisa pakai jasanya. Oke, selanjutnya kita lakukan endorsement produk di influencer IG yang sesuai dengan karakteristik pasar produknya. Contohnya kalau produknya suplemen kesehatan atau produk olahraga, kita bisa pakai ya yang sesuai profilnya, seperti Vitaslim atau One Pride, itu bagus. Dan jangan lupa jalanin untuk ads IG dari facebook.com/ads-manager seperti itu. Selanjutnya kita bisa pakai endorse komunitas grup di FB yang sesuai pasar produk. Contohnya komunitas gym, komunitas bela diri. Ini kalau masih contoh produknya suplemen kesehatan gitu ya. Dan yang pasti akan lebih efektif untuk pakai FB Ads. Dia pakai CPAS buat konversi penjualan ke marketplace. Kalau misalkan produk kamu juga jual di marketplace gitu ya, di Lazada, Tokopedia, Shopee, pakai FB IG Ads, pakai konsepnya CPAS. Apa itu CPAS? Facebook Collaborative Performance Advertising Solution. Ini efektif banget, jadi kita jalan iklan di Facebook itu, pembeliannya ke marketplace. Oke, selanjutnya kita bisa pakai jasa influencer di Twitter, termasuk buzzer, tapi jangan pakai buzzer pemerintahan ya. Menurut pengamatan saya, terakhir pakai jasa influencer di Twitter, termasuk buzzer, tapi jangan pakai jasa buzzernya pemerintahan ya. Buzzer juga nggak selamanya buruk. Buzzer juga nggak selamanya buruk. Selama sesuatu yang ngebahas di Twitter itu kurang dari 15 menit, biasanya sentimennya masih netral bagi netizen di Twitter. Selama itu juga harus didukung dengan editorial. Selama itu juga harus didukung dengan editorial, daily vlog TikTok, endorse influencer, terus komunitas di FB, endorse influencer, terus komunitas di FB, dan eksistensi company di LinkedIn. Jadi strateginya itu dia nentuin buzz, dia bikin buzz di Twitter, terus ada editorial, terus ada Oke, jadi strategi terpentingnya adalah setelah kita dapat ini semua ya. Setelah kita dapat ini semua, kita pakai buzzer, tapi didukung dengan data editorial. Seperti liputan terhadap suatu produk dengan jenis review, press release, sampai survei jenis produk yang dikemas dengan model pemberitaan di situs berita online. Metodenya, begitu ngebahas di Twitter, seperti yang sekarang terjadi ini, yang video yang saya buat ini, dia berkaitan dengan Oke, dari kelima lintas platform ini akan lebih baik kalau kita pakai jasa influencer ya di Twitter, termasuk buzzer. Tapi tidak disarankan memakai jasa buzzer pemerintahan. Menurut pengamatan saya, sesuatu yang ngebahas di Twitter selama kurang dari 15 menit akan tetap mendapat sentimen netral bagi netizen di Twitter. Jadi selama itu pula akan lebih bagus jika didukung dengan editorial, daily vlog di TikTok, endorse influencer IG, komunitas di Facebook, dan eksistensinya di company LinkedIn, lowongan company tadi ya, harus bersamaan dengan membentuk sentimen positif. Nah, biasanya sesuatu yang ngebahas di Twitter, sama netizen Twitter ini dia langsung googling. Dia akan cari tahu. Nah, biasanya sesuatu yang ngebahas di Twitter, netizen Twitter ini nggak langsung serta-merta ngejat. Karena memang netizen Twitter ini juga pinter-pinter ya. Setelah itu dia langsung googling dan cari di platform lain. Nah, poros sebaran sesuatu yang viral di Twitter itu akan lebih bagus jika didukung dengan editorial. Jadi begitu ngebahas di Twitter, dia akan cari ke platform lain, cari info. Dia pasti akan nyari di Google. Nah, akan lebih bagus kita lakukan editorial berupa liputan suatu produk, jenis review, press release,
sampai survei jenis produk yang dikemas dengan model pemberitaan di situs berita online. Oke, dari semua kesimpulan di atas, rencana yang paling cocok diterapkan adalah memakai jasa buzzer, termasuk buzzer yang Oke, dari semua kesimpulan di atas, rencana yang paling cocok diterapkan adalah memakai jasa buzzer. Sangat tidak disarankan memakai jasa buzzer pemerintahan. Menurut pengamatan saya, dan beberapa orang yang mengamati buzzer ya, sesuatu yang buzz di Twitter, yang viral di Twitter, yang ribut di Twitter, selama kurang dari 15 menit akan tetap mendapat sentimen netral bagi netizen di Twitter. Kurang dari 15 menit. Karena selama itu pula, mereka pasti akan googling, mereka akan pasti cross-check. Nah, dari sini kita lakukan langkah selanjutnya yaitu advertorial. Ya, ditambah lagi daily vlog TikTok, endorse to influencer IG, termasuk komunitas di FB dan eksistensi company di LinkedIn. Semuanya harus secara linear merajalela, harus semuanya uh, bareng-bareng ngepostnya, termasuk yang dari situs berita yang kita bayar seperti itu ya. Karena dari situ semua akan perlahan membentuk sentimen positif bagi penggunanya. Sehingga untuk cross-check atau melihat validitas yang ramai di Twitter ini, pasti netizen Twitter akan uh, googling ya, dia akan melihat gitu ya, apaan sih ini yang viral gitu. Nah, kalau dibantu dengan advertorial tadi seperti liputan satu produk, jenis review di satu situs berita atau situs media online gitu ya, terus press release sampai survei jenis produk yang dikemas dengan model pemberitaan di situs berita online, itu nambah insight baru. Jadi nggak melulu ini ngebahas ini, kan sentimennya udah negatif ya karena sering dipakai sama buzzer pemerintahan gitu yang ujung-ujungnya ribut gitu. Nah, kalau advertorial yang disarankan itu contoh seperti The Jakarta Post, Warta Ekonomi, Tempo, yang ini strateginya buat interview CEO perusahaan. Jadi CEO perusahaan yang di branding ini dikasih di framing atau dinarasikan, dibikin skenario seolah-olah dia ini orang yang membawa solusi, orang yang membawa ide baru untuk ekosistem startup di Indonesia, dan yang sesuatu yang mendisrupsi, yang membawa perubahan baru seperti itu. Uh, Selanjutnya lakukan survei dan data jurnalistik terhadap satu produk, biasanya seperti kata data atau bisnis.com. Nah, ini cukup membantu nantinya. Jadi ada beberapa kategori pemberitaan gitu ya. Dan terus selanjutnya yang lebih spesifik lagi kalau produknya menjual suplemen kesehatan. Jadi di Detik Health atau Kompas Health ini akan lebih nendang nantinya. Jadi jangan ditendang wartawannya supaya beritanya menendang gitu ya. Maksudnya gitu. Selanjutnya kalau memang model bisnisnya startup kesehatan, jadi Tech in Asia dan Delo Sosial itu jadi pilihan terbaik. Karena kesemuanya dengan advertorial ini akan jadi jawaban yang mendukung saat netizen cari jawaban dari Google Search dengan kata kunci atau nama brand, nama produk, atau nama CEO. Jadi lebih menjelaskan saat netizen ragu sesuatu yang viral di Twitter gitu ya, suatu produk atau suatu badan usaha, bahkan mulai terkenal seorang pendiri perusahaan. Metode buzz di Twitternya pernah dipakai salah satunya oleh Bukalapak saat pertama kali IPO, di mana efek FOMO benar-benar terjadi, bahkan orang sampai terkesan buru-buru beli sahamnya. Sekarang saat saya bikin video ini, di Twitter juga ramai tagar skincare-nya Luna Maya. Di Twitter mengkampanyekan, jadi membuat persepsi positif dengan buzzer ini, dengan tagar skincare-nya Luna Maya. Dengan tagar skincare-nya Luna Maya dibuat satu narasi baru, satu kampanye baru bahwa cantik itu tidak harus putih, karena cantik itu cerah bukan putih gitu, tagarnya ya atau hashtagnya. Dan dengan skincare-nya Luna Maya menghadirkan solusi kecantikan buat kamu. Nah, ngomong-ngomong, artikel sama video ini nggak disponsori ya, jadi cuman memperkuat hasil analisa aja bahwa buzz itu memang akan efektif. Namun tetap saja dibutuhkan elemen-elemen pendukung kampanye seperti editorial tadi dan endorse, dan berita yang secara linear menguasai beberapa lini media online. Kurang lebih seperti itu.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Memang terlalu panjang. Jika masih dibutuhkan, saya akan buatkan versi PowerPoint dan versi teks di postingan di website creativehouse.net. Terima kasih. Jika terlalu panjang nonton video ini dan butuh berupa tulisan seperti teks, akan saya buatkan postingan di website creativehouse.net atau saya buatkan versi PowerPoint-nya. Terima kasih.